Soal selanjutnya, soal ini ditanyakan di titik berapakah garis singgung Y sama dengan 2 bla 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 pada titik 0,1 memotong sumbu X. Nah teman-teman, saat saya menemukan soal ini, saya membacanya itu banyak waktu yang saya buang seperti itu. Kenapa? Karena jujur saja saya bagaimana cara menyelesaikan ini tuh menurut saya. Nah, akhir-akhirnya saat saya mengerjakan ini, saya mendapatkan seperti hidayah, di mana maksud dari soal ini kan di titik berapakah garis singgung Y, berarti si Y itu kan memiliki garis singgung, katakanlah garis singgung seperti itu. Terus pada titik 0, bentar, ini kayak jelek ya, garis singgung pada titik 0,1 memotong sumbu X, seperti itu. Jadi kan si Y2X plus 1 pangkat 3 itu memiliki garis singgung. Nah teman-teman, si garis singgung itu, nih saya kasih grafiknya nih, ini tuh Y sama dengan 2X plus 1 pangkat 3. Teman-teman, garis singgung itu ada di mana-mana adanya, di sini, karena garis singgung derivatif ya, di sini, teman, seperti itu. Nah, tapi yang dibahas di sini adalah garis singgungnya pada titik 0,1. Coba kita lihat berapa garis singgung pada titik 0. Berarti kan di sini kan, otomatis di sini. Nah, terus memotong sumbu X di titik berapakah garis singgung? Berarti garis singgungnya itu kan berada di 0,1 pada kurva 2X plus 1 pangkat 3. Terus si garis singgung itu memotong sumbu X-nya di titik berapa? Nah gitu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini tuh kan garis singgung, ini tuh kan pertama itu, ini tuh adalah garis singgung pada 0,1. Si garis singgung ini kita bisa buat persamaan, garis singgungnya, berisik ya, garis singgungnya seperti itu. Buat persamaan garis singgungnya, oke. Nah, setelah kita membuat persamaan garis singgungnya, kita cari dari persamaan garis singgungnya yang memotong sumbu X itu di titik berapa, seperti itu. Paham nggak ya? Harusnya paham sih. Gitulah ya. Jadi gini, apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu? Yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah mendapatkan persamaan ini, persamaan garis singgung lah, SG pada 0,1 mendapatkan, dimana kan rumus umum dari grafik linear itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, seperti itu. Nah ini kan di sini kan, ini tuh 0,1. Kita punya untuk Y1 nya itu kan 1, misal X1, bukan misal tapi ya X1 nya 0 gitu, buat dimasukin ke sini. Tapi yang belum kita punya adalah ini teman-teman, M nya itu berapa sih? Nah, M itu adalah gradien. Jadi kemiringan ini itu berapa? Ya dengan cara apa caranya? Kita cari turunan pertama dari kurva ini. Oke, setelah kita cari turunan pertama dari kurva itu, kita masukkan Y-nya itu menjadi 1 dan X-nya itu menjadi 0, maka kita dapat M-nya karena kemiringan dari ini, seperti itu ya. Jadi kan kita diketahui Y itu sama dengan 2X plus 1 pangkat 3. Nah, kita ditanya adalah dy per dx
X pada D 2X plus 1 pangkat 3 per D dx, gitu aja deh ya. Atau ya bisa aja gini ya, langsung aja turunan pertama tuh Y aksen. Nah 2X plus 1 pangkat 3 ini tuh kan aturan rantai ya. Kita misalin aja, misalkan si U itu adalah Pi pangkat 3 dan Pi itu 2X plus 1. Maka kita, kalau turunan U itu adalah dimana kan dua fungsi ya, UPI kan, UPI Pi seperti itu kan. Nah turunan UPI itu adalah U aksen Pi, U aksen Pi dikali Pi aksen, seperti itu ya. Jadi Y aksen itu adalah 3 dikali 2X plus 1 pangkat kuadrat dikali turunan dari ininya yang dalam 2, jadi sama dengan 6 dikali 2X plus 1 2X plus 1 kuadrat, seperti itu ya. Jadi setelah itu, karena Y aksen itu sama dengan dy per dx, maka kita masukin deh sesuai apa yang kita tahu, berapa berapa gradien garis singgung kurva 2X plus 1 pangkat 3 di titik 0,1. Kita masukkan X nya itu 0, berarti 6 dikali 1 kuadrat sama dengan 6. Nah teman-teman, ini itu sama dengan M. Kita dapat persamaannya, persamaan garis singgungnya M itu sama dengan 6. Jadi setelah itu Y, masukin aja Y min 1 sama dengan 6 dikali X. Jadi Y itu sama dengan 6X plus 1. Nah teman-teman, kita udah dapatkan persamaan garis singgungnya. Maka setelah mendapatkan persamaan garis singgung, di titik berapakah garis singgung pada memotong sumbu X? Memotong sumbu X itu artinya Y nya sama dengan 0, berarti 6X sama dengan negatif 1. Jadi X nya itu adalah negatif 1 per 6. Jadi garis singgung pada kurva 2X pangkat plus 1 pangkat 3 di titik 0,1 itu, dia itu memotong sumbu X nya di titik negatif 1 per 6, seperti itu teman-teman. Soal yang selanjutnya ini adalah soal yang butuh pemahaman berlebih dalam menganalisis maksimum, minimum, absolut, relatif, ataupun concativity, ataupun seperti kecekungan ya, titik refleksi atau infleksi, seperti itu. Nah jadi soalnya itu adalah akan ditempatkan persegi ABCD di bawah kurva dan salah satu sisi menempel di sumbu X. Berapa koordinat C dan luas maksimum yang dapat dihasilkan? Saya lupa menjelaskan bahwa kurvanya itu adalah Y sama dengan Euler dipangkatkan negatif X kuadrat. Nah itu kurvanya. Jadi akan ditempatkan persegi ABCD di bawah kurva dan salah satu sisi menempel di sumbu X. Berapa koordinat C dan luas maksimum dapat dihasilkan? Nah teman-teman, bagaimana cara kita menemukan? Kurang lebih seperti ini. Seperti ini perseginya ya, nanti persegi panjang. Iya persegi panjang harusnya tuh. Ini kan enggak persegi sebenarnya. Ini tuh persegi panjang ya. Persegi panjang. Misalnya nggak bakalan persegi. Nah, berapa luas maksimumnya teman-teman? Luas maksimum. Terus ini tuh misal A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, ini adalah titik D. Setelah, nah kita juga ditanyain koordinat ini. Nah, kita bisa membuat permisalan dulu. Ini hapus dulu deh, atau ke bawah ini A titik B. Nah, bukan itu ya. Di sini deh. Ini A, ini B. Nah, teman-teman, kita bisa buat permisalan. Misal untuk titik ini itu aku akan sebut titik X. Ya, titik X.
atau gimana ya, bentar, ini tuh titik X ya, gitu aja. Artinya jika ini titik X, maka ini itu akan sama dengan Y sama dengan E negatif X kuadrat, seperti itu. Karena kan seperti itu ya, kurang lebih ya seperti itu. Tapi teman-teman, untuk panjang ini itu akan sama dengan E min X kuadrat sendiri. Karena apa? Karena ini beda lagi dengan ini. Berarti gimana ya? Berarti dari sini ke sini itu aku akan misalin aja sebagai 2x ya, 2x aja, 2x seperti itu. Karena kan ini X, kalau ini titik X maka ini X, dari sini ke sini itu X ya, karena X ini itu akan sama dengan ini ya, ini X juga, seperti itu. Jadi dengan cara itulah. Nah, jadi untuk area dulu ya, area itu akan seperti begini, 2x terus dikali E min X kuadrat, seperti itu kan. Bentar, semoga benar nih, 2x, bentar, saya nulis dulu ya. Kalau itu kan X, berarti kan itu X, berarti ini juga X kan, sama ya, benar harusnya benar. Nah teman-teman, setelah itu ini tuh akan seperti ya gitu deh. Nah, berapa luas maksimum? A maksimum didapat saat turun pertama sama dengan 0. Gitu deh, gitu aja dulu. Ya memang begitu. Nah, teman-teman, kita turunin dulu ini. Caranya adalah 2 dikali E min X, pakai ini deh. A aksen sama dengan 2 dikali E min X kuadrat. Terus apa? Terus plus, kan ini aturan perkalian ya, 2x E min X kuadrat dikali 2, seperti itu. Jadi 2 E min X kuadrat plus 4x E min X kuadrat. Nah, kita keluarin ordernya, E min X kuadrat plus 2 plus 4x kan, 2x ini itu 2x teman-teman. Aduh pokoknya 2x juga berarti 4x kuadrat sama dengan 0 kan, karena kesepakatan tadi bahwa nilai maksimum itu terjadi saat turun pertama 0. Begitulah. Tapi sebenarnya agak rumit ya, dimana kan aksen sama dengan 0 itu kan dimana turunannya itu 0, dimana turunan 0 itu pasti kan kurva itu seperti ini. Nah, turunan itu 0 seperti ini, turunan 0 itu terjadi saat seperti ini. Nah, sebenarnya bukan maksud turunan pertama sama dengan 0 itu adalah hasil maksimum, tapi maksudnya seperti itu. Seperti ini, ada yang berbeda seperti ini. Ya, tapi kalau ini kan kurvanya itu seperti ini, maka maksimumnya ya aman-aman aja menurut saya. Kita anggap aja gitu, turunan pertamanya maksimum. Nah, setelah ini kita tidak akan menemukan dipangkatkan apapun sama dengan 0, tidak akan menemukan. Jadi ini anggap saja undefined. Nah, yang akan kita hitung adalah ini, 2 plus 4x kuadrat sama dengan 0, 4x kuadrat sama dengan negatif 2, x kuadrat sama dengan negatif 1/2, x sama dengan bentar. Oh ya Allah teman, salah. Ada yang salah, paltingan tuh. Ada yang salahnya itu turunan dari
Ini kan udah pas turunan min x kuadrat, terus turun dari min x kuadrat adalah min 2x gitu kan. Jadi 2 dikali min x kuadrat minus 4x kuadrat pangkat min x kuadrat, seperti itu. Kita keluarin min x kuadrat 2 min 4x kuadrat. Pantesan aku salah ya, sama dengan 0. Tadi kan ini tuh undefined. Nah, 2 min 4x kuadrat sama dengan 0. Jadi x kuadrat sama dengan 1/2. Jadi x sama dengan plus minus akar 1/2, seperti itu. X nya plus minus 1/2. Nah, karena kan ini juga pasti x ya, jadi di sini tuh pasti negatif 1/2 untuk yang ini ya. Terus untuk yang ini itu plus 1/2, maka kita dapatkan koordinatnya 1/2 untuk x. Tapi untuk y nya tinggal masukin aja. Bentar. Ini kan 1/2. Untuk y sama dengan negatif 1/2 dikuadratin berapa teman-teman? Negatif 1/2 berarti 1/. Nah, 1/. Inilah koordinat C yang dimaksud teman-teman. Jadi nilai maksimum itu terjadi saat x nya itu plus minus 1/2. Setelah ini kita ditanya untuk hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal adalah ketika 1/. Juga dikali ini 2/2, seperti itu kan ya, harusnya seperti itu kan. 2/2 kan dikali kan ya, benar. Coba kita kalikan pakai apa, kalkulator saya nggak ada. Kita kalikan pakai ini aja deh, bisa nggak ya, kalkulator biasa. Coba kita berarti area maksimal di sini dulu. Jadi A max itu terjadi saat 1/2 2/2 dikali 1/. Berapa? 2 dibagi akar 2 sama dengan dikali 1 dibagi akar akar dari bilangan Euler. Bilangan Euler nggak ada ya, bilangan Euler itu enggak, coba bukan coba pakai kalkulator ya. Nah, ada teman-teman, saya akan mencoba pakai kalkulator di mana ini 2/2 dikali 1/. Bentar 2/2 dikali 1/. Nah teman-teman, hasilnya itu sekitar 0,86 seperti itu ya. Jadi ini hasilnya. Jadi ini untuk koordinatnya, dan untuk luas maksimumnya adalah ini ya, seperti itu.